Supaya saya jangan menangis, maka orang tua ambil gula merah, dan gula merah ini dipotong kecil dan diberikan kepada saya seolah-olah itu adalah permen. Saya dilahirkan dan dibesarkan di tempat yang sangat miskin. Oleh karena itu, pada masa kanak-kanak saya kurang gizi, penglihatan saya kabur, dan pertumbuhan saya sangat lambat. Oleh karena itu, kadang-kadang teman-teman yang sudah lebih tua dari saya sering membuli saya. Orang tua, saudara-saudara pergi ke ladang, dan saya tinggal sendirian. Supaya saya jangan menangis, maka orang tua ambil gula merah, dan gula merah ini dipotong kecil dan diberikan kepada saya seolah-olah itu adalah permen, supaya saya senang dan ditinggal sendirian. Tidak ada pembantu, tidak ada saudara yang menjaga. Begitulah sebagai anak kecil umur sekitar 3-4 tahun saya sendirian. Supaya saya jangan bosan, maka orang tua membelikan saya pensil dan buku tulis. Saya berpikir waktu masih kecil, waktu saya sudah sadar bahwa saya ada, buat apa ini buku tulis dan pensil ini? Maka orang tua bilang, kamu bisa tulis-tulis di sini, coret-coret apa saja yang kamu suka. Oleh karena rumah kami sangat-sangat sederhana, dindingnya terbuat dari bambu yang dianyam dan orang bisa ngintip dari luar, maka dinding rumah ini ditempel dengan koran. Dan oleh karena pas ada meja persis di dekat dinding ini, maka saya coba melukis buku tulis itu dengan apa yang tertulis di koran. Belakangan saya tahu bahwa itu koran yang judulnya Angkatan Bersenjata. Jadi saya tulisilah buku tulis ini dengan Angkatan Bersenjata, Angkatan Bersenjata, Angkatan Bersenjata, sampai penuh. Kemudian sesudah habis itu, saya tulisi lagi isi surat kabar atau koran ini. Dengan pimpinan Tuhan, pada usia 5 tahun sebelum saya masuk sekolah, akhirnya saya tahu membaca. Saya membaca Angkatan Bersenjata dengan semua yang ada di isinya. Dan karena itu sudah habis yang di dinding, maka saya cari apa saja yang ada di rumah yang bisa dibaca. Jadi saya membaca yang saya dapat di sana. Dan ternyata dengan rencana Tuhan, saya menemukan Alkitab dalam bahasa daerah yang berjudul Bible. Dan saya bukalah Alkitab itu. Ternyata di situ dituliskan di dalam bahasa daerah, Sada Musa Sada ayat Sada, atau Kejadian 1 ayat 1. Saya baca di situ, dimula mulana ditopade batama langit doh tanah. Belakangan saya tahu itu ternyata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dalam bahasa Inggrisnya belakangan saya tahu, in the beginning God created the heavens and the earth. Begitulah. Sejak saya tahu membaca, saya benar-benar mencari apa saja yang bisa dibaca, termasuk buku-buku cerita yang bekas buku abang saya yang pernah sekolah. Dan dengan berkat Tuhan, akhirnya saya menjadi seorang pembaca yang sangat rajin. Dan di situ saya menemukan ada satu nama yang sering menulis, ialah Dr. Randus Wilson Nadiak. Dan waktu saya masih anak-anak, saya bertanya-tanya, siapa ini Dr. Randus Wilson Nadiak? Di mana dia tinggal? Dan dengan pimpinan Tuhan, pada waktu tahun 1990, saya pindah dan melayani
dari Sibolga, Sumatera Kawasan Tengah ke Bandung dan melayani di Indonesia Publishing House. Ternyata inilah tempat kerjanya Dr. Andes Wilson Nadiak. Saya sangat terkesan dengan tulisan beliau yang sangat bervariasi. Tulisan tentang sastra, di mana di sana ada cerita, ada puisi, ada juga tulisan yang bersifat tanya jawab, bahkan juga tulisan-tulisan yang menjelaskan ayat-ayat yang sulit, bahkan juga pengalaman beliau dalam berkunjung dari satu daerah ke daerah lain, bahkan dari satu negara ke negara lain. Semua itu memperkaya khazanah pemikiran saya sebagai seorang yang sudah dewasa. Saya sangat terkesan dengan Wahyu 1 ayat 3, dan itu menjadi salah satu ayat kesukaan saya. Wahyu 1 ayat 3 dikatakan sebagai berikut. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ternyata orang-orang yang mempunyai sikap yang mau membaca, kemudian mendengarkan atau memperhatikan yang dia baca, dan khususnya sesudah dibaca dan dimengerti dan melakukan, maka orang-orang seperti itu disebutkan di sini berbahagia, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan diberkatilah dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan dan melakukan kata-kata nubuat ini, sebab waktunya sudah dekat. Ada sebutan berkata, garbage in, garbage out. Kalau yang masuk adalah sampah, yang keluar juga adalah sampah. Oleh karena saya sudah terbiasa membaca hal-hal yang bagus, yang berlandaskan firman Tuhan, maka dalam setiap bicaraan, diskusi, atau presentasi, apa yang saya sampaikan adalah hasil dari apa yang masuk ke dalam pemikiran dan perenungan saya. Para pemirsa yang berbahagia, kalau Tuhan telah memimpin hidup saya sebelum sekolah sudah bisa membaca, dan saya juga membaca hal-hal yang berguna dalam kehidupan, saya juga mengimbau para pembaca, para pemirsa untuk membaca hal-hal yang berguna, menjalani kehidupan ini agar kita juga dipenuhi oleh berkat Tuhan dan siap menolong orang-orang lain yang memerlukan nasihat atau pertolongan dari kita. Tuhan memberkati. Shalom.